pada orang-orang yang munafik itu. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyampaikan melalui ayat-ayatnya untuk mengingatkan agar orang-orang yang munafik ini kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk, karena Al-Quran itu sebagai pedoman. Jika orang-orang munafik ini tidak menggunakan ayat Al-Quran sebagai pedoman, maka sungguh dia telah tersesat pada jalan yang sangat jauh kesesatannya. Maka wahai orang-orang Islam, wahai para kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa iza qila lahum, dan apabila engkau katakan kepada mereka, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka. Siapa mereka-mereka itu? Mereka-mereka orang-orang yang beriman, mereka-mereka orang-orang Islam, yang dimana Allah mengatakan, ta'alau ila ma anzalallah. Dan apabila engkau katakan, ayo marilah kita kembali ilallahi wa rasul, ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul, mari kita kembali kepada jalan Allah, kepada hukum Allah, kepada syariat Allah, kepada syariat yang telah diturunkan oleh Allah melalui rasulnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa rahmatan lil alamin untuk sekalian alam ini, di mana dalam ayat tersebut mengatakan, mari kita menjalankan syariat Allah, hukum Allah. Tetapi ra'aita, lihatlah wahai para orang-orang yang munafik, kata Allah, orang-orang yang munafik ini, wahai Muhammad, kamu lihat orang-orang munafik, al-munafiqina yasudduna angka sududan. Kamu akan melihat reaksi, cara-cara mereka orang-orang munafik ini. Mereka akan berusaha dengan keras dan tegas berbagai macam upaya untuk menggagalkan, untuk menghalang agar syariat Islam itu binasa. Maka yang menghalang itu bukan orang mukmin, bukan orang kafir, tapi orang-orang yang munafik, yang mereka mengaku amantu billahi rabbah, mereka mengaku beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun mereka hanya iman mereka, Islam mereka hanya di lisan mereka. Namun ketika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan kami mempermainkan mereka-mereka. Maka oleh karenanya, wahai engkau menteri agama, engkau selalu menyudutkan Islam, engkau selalu menganggap orang-orang yang bercadar itu teroris, orang-orang yang berjenggot itu teroris. Kemudian engkau mengatakan kalau semakin mereka menghafal Al-Quran, maka mereka akan semakin radikal. Padahal engkau tahu bahwa umat Islam dari Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh dunia, mereka menghafal Al-Quran untuk supaya agar ketika orang-orang kafir menghapus, membakar Al-Quran, namun Al-Quran walaupun sudah tidak ada dalam tulisan mereka, dalam tulisan Al-Quran, namun Al-Quran ada pada hati mereka. Maka kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu saya sampaikan, perlu saya tegaskan, wahai engkau menteri agama, tubu ilallah taubatan nasuha, taubat kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati samanun ala ummati ru'ata'uhum kal asad wa utara'uhum kati'ah wa qutatuhum kal kilab wa katirun nasi yawma izin kal aghnam. Maka Rasulullah mengatakan selagi akan datang pada satu zaman, akan tiba pada saat satu zaman, artinya zaman di akhir masa, kamu akan mendapatkan pemimpin-pemimpin itu seperti singa. Kenapa Rasulullah mengibaratkannya itu seperti singa? Karena dalam tabiat singa itu, tabiat singa itu, dia itu selalu
selalu berkuasa di depan para binatang-binatang lainnya. Singa itu selalu punya sikap selalu mengenyangkan keluarganya, selalu mementingkan kelompoknya, dan selalu memangsa yang bukan kelompoknya. Maka sehingga dia mau dipilih, mau tak dipilih yang namanya singa, maka dia tetap akan menang sebagai raja di atas kepemimpinannya. Maka kita telah tiba saatnya kita berjumpa dengan pemimpin yang seperti singa. Walaupun singanya itu kurus, kuring, kerontan, giginya monyong, badannya kurus, tapi itu singa kelaparan, Bu. Maka oleh karenanya saya tegaskan, kita ini disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ketika menghadapi musuh-musuh Allah, ketika menghadapi singa-singa ini, wahai kalian para ibu bapak, kaum muslimin musliman, kambing-kambing, jangan kita tinggalkan perkumpulan kekuatan kita ada di persatuan dan kesatuan. Kemudian wa udara'uhum qadiyah, dan akan lahir menteri-menteri itu seperti serigala, karena pada serigala itu punya tabiat yang tak bagus. Ketika serigala itu datang di kerumunan yaitu para kambing, maka serigala itu mengatakan kami adalah kambing. Maka oleh karenanya kambing-kambing ini sangat berbahaya, singa-singa ini serigala ini sangat berbahaya. Mereka serigala berbulu domba, artinya menteri-menteri yang mereka DPR, MPR, legislatif, yudikatif, eksekutif, mereka yang ada di parlemen, mereka yang memegang tampuk kekuasaan, padahal mereka mampu untuk menerapkan hukum Allah, padahal mereka mampu untuk menasehat penguasa yang zalim. Namun ketahuilah wahai saudara-saudaraku, mereka tidak mau, karena mereka adalah orang-orang yang munafik yang dikatakan oleh Allah, al-munafiquna yasudduna anka sududan. Maka orang-orang munafik ini, mereka selalu bersama orang Islam, tapi mereka selalu memojok orang-orang Islam. Mereka selalu bersama orang Islam, namun tujuan mereka mencari aman di negeri Islam, tapi hakikat hati mereka kepada kafir, la'natullah alaih. Maka oleh karenanya saya ingatkan, wahai kalian menteri agama, menteri perekonomian, menteri perdagangan, menteri luar negeri, seluruh menteri staf-stafnya, maka berbuatlah adil di jalan Allah, agar ketika engkau mati menghadap Allah, kekuasaanmu akan tinggal, jabatanmu akan tinggal, namun yang engkau bawa adalah amalan. Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu pemimpin akan dipersoalkan apa yang kamu pimpin. Maka tubu ilallah taubatan nasuha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa qudatuhum kal qilab, dan aparat itu seperti anjing. Itu ibarat yang diibaratkan oleh Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah menghina para aparatur pemerintahan, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya ketika hari ini kita lihat sebuah tabiat yang ada pada anjing, siapapun yang memberi makan dia jadi majikan, siapapun yang memberi makan maka dia akan terus bersamanya. Walaupun ada maling masuk rumah, kasih makan itu anjing, tapi anjing itu tetap makan dan menjadi persahabatan dengan musuh, menjadi persahabatan dengan maling tersebut. Maka hari ini jangan ulama kita kriminalisasi, ulama jangan kita intimidasi, ulama jangan kita mata-matai, ulama jangan terus kita provokasi, bahwa yang dibuat ulama untuk kemaslahatan, yang dibicarakan oleh agama, oleh ulama adalah agama. Namun hari ini para dai-dai mau
mau disertifikat, artinya harus daripada pemerintahan. Kenapa? Ini yang dilakukan oleh Menteri Agama. Hei kau menteri agama, engkau yang mengaku Islam, kami tahu maksudmu agar tidak ada ulama-ulama, tidak ada kiai-kiai, tidak ada para ustadz-ustadz untuk mengkritik pemerintah yang zalim. Jadi kalau ada sertifikat itu dari pemerintah, kalau ada sertifikat itu dari pemerintah, itu justru walaupun kemungkaran maksiat yang dilakukan oleh pemerintah, namun mereka akan terus mendukung karena mereka dibina oleh pemerintah. Lihatlah di Cina komunis, ulama-ulama yang mau disertifikat, maka ulama tersebut ikut seperti komunis. Jadi apa yang dibicarakan komunis mereka ikut. Maka hari ini rencana Indonesia mau dibuat seperti di Cina. Maka oleh karenanya kami selaku umat Islam, kami selaku mubalik, maka kunil haq walau kana murran, akan terus kami sampaikan kebenaran, akan terus kami lantunkan, walaupun kaki jadi kepala, walaupun kepala jadi kaki, kami tidak akan pernah berhenti menyampaikan kebenaran walaupun mati bersimbah darah. Maka oleh karenanya saya ingatkan, saya luruskan menteri-menteri yang hari ini sudah mulai mengkritik-kritik Islam, tubu ilallah, tobatlah kepada Allah sebelum umat Islam bangkit menghantam, melawan kedoliman pemerintah tersebut. Maka oleh karenanya, wahai Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Bapak Ibu, kita juga mengingatkan kepada pemerintah, kepada aparatur pihak aparat, jangan engkau kriminalisasi ulama, jangan engkau intimidasi ulama, karena ulama itu yang meluruskan umat, ulama itu yang menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan hanya karena engkau makan uang dari rezim-rezim jahanam, engkau lalu mengintimidasi ulama. Maka itulah anjing-anjing yang dikatakan oleh Rasulullah. Mereka aparatur pemerintah itu seperti anjing. Siapa yang memberi makan? Padahal yang memberi makan itu aparat adalah pemerintah, adalah rakyat. Yang memberi makan kepada pemerintah adalah rakyat, hasil dari keringat rakyat. Namun jangan hanya tulisan mengayomi, hanya tulisan melayani 24 jam. Sedangkan ketika ada orang masuk minta duit, ada orang lewat minta duit, belum cukup duit-duit yang diambil dari pajak-pajak negara, tapi rakyat terus dikriminalisasi. Maka oleh karenanya kita sebagai umat Islam perlu kita luruskan mereka, perlu kita tegaskan kepada mereka. Walaupun hari ini apa yang saya sampaikan dianggap sebagai provokasi, dianggap sebagai radikal, maka mereka akan berupaya untuk mencekal, tapi saya tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Wahai aparat, bertobatlah kepada Allah. Jangan engkau ikut-ikutan apa yang dilakukan pemerintah. Kalau itu zalim, jangan engkau taat. Kalau itu baik, taat. Maka kita semua adalah hamba-hambanya Allah yang perlu kita taat kepada Allah, dan ulil amri yang taat kepada Allah. Maka di sini perlu saya luruskan, maka kita selalu menjaga ulama. Aparat, jagalah ulama kita. TNI, polisi, jagalah ulama kita. Jangan karena kita mau dibayar, tapi jadilah kita orang-orang yang ikhlas agar kita menjadi anjing-anjing seperti Ashabul Kahfi yang masuk surga karena membela ulama. Jangan mentang-mentang kau punya jabatan, jangan mentang-mentang kau punya kekuasaan, jangan mentang-mentang kau punya bintang, jangan mentang-mentang engkau punya kehebatan sehingga ulama engkau kriminalisasi, ulama engkau intimidasi. Maka dengan pangkat jabatanmu, itulah yang di awal kehancuran bagimu. Wa katsirun nasi yauma izin kal aghnam. Dan kita sebagai rakyat ini itu seperti kambing, Bu, seperti kambing. Artinya kita makannya rumput,
Kalau yang makannya rumput itu nggak makan daging. Jadi kalau kita ini diancam sama singa, sama serigala, sama anjing, takut. Karena kita ini santapan mereka. Karena kita ini rakyat santapan pemerintah. Pemerintah yang zalim, pemerintah yang bejat, pemerintah kekuasaannya seperti Fir'aun. Tapi ingatlah, wahai kalian pemerintah, jangan seperti Fir'aun nanti tenggelam di lautan. Tubu ilallah. Maka ini yang perlu saya sampaikan, maka ini yang perlu saya luruskan, bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Agama, segeralah engkau mencabutnya agar umat Islam tidak marah, agar umat Islam tidak melakukan sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Maka ini bukan ancaman, tapi ini adalah peringatan. Ini bukan untuk mengancam, tapi ini untuk mengingatkan agar watawasau bil haq watawasau bis sabr. Maka sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Di mana ada kejanggalan, kekurangan, kesilapan, mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala